Shalom. Saya kita boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan bersukacita, amin, karena Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Boleh berikan tos kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya mau undang kita semua persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Saya percaya kalau kita semua boleh ada di tempatnya hari ini semua kan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan hari ini di gereja-Mu Tuhan Yesus, kami percaya semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Ada rencana-Mu yang indah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami, mengalir menuju siap kami Tuhan, siap menjamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kau Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu, kami siap mengucap syukur, dan kami siap memuji menyembah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Dan mari setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dialah kekuatan kita, dialah gunung batu setiap kita. Saya mau ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan tempat ini Tuhan, mari pagi hari ini sebelum kita masuk dalam puji-pujian, saya mau ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Saya mau ajak, kita mau berpikir, kita mau renungkan kira-kira dalam keadaan lemah, dalam keadaan penuh pergumulan, siapa yang kita cari? Tentunya Tuhan Yesus, amin. Saya mau ajak kita jangan sampai salah fokus, jangan sampai salah cari. Kita hanya mau cari Tuhan Yesus dalam setiap keadaan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Oh Jesus, Kaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Precious child, Lord, to give up might be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God,
kemuliaan buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Oh, taking my sin, taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Shout Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your Jesus, 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 Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, 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 Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama, katakan Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, you are worthy, worthy is your name. Jesus, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Yesus. Oh, mari setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, mari kita mau tinggikan namanya lebih lagi. Kita mau katakan Kau baik Tuhan Yesus. Kita mau katakan hanya Kau yang layak, layak disembah, layak ditinggikan. Oh Jesus, Jesus. Sekiara labara 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 labara. Sekiara labara 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 labara. Haleluya. Yesus Tuhan, kami percayanya Kaulah yang layak kami tinggikan, kami sembah Tuhan Yesus. Karena Kaulah Allahku yang ajaib, Allah kami yang dahsyat. Oh, sekiara labara 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 labara. Mari sembah Dia lebih lagi. Oh, Jesus. Sekiara labara 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 labara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima Tuhan. Bahkan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh, sekiara labara 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 labara. Haleluya.
Yes. Mari buka hatimu saudara. Mari buka hati kita. Haleluya, Jesus, Jesus. Mari bebaskan hatimu. Sembah Dia, sembah Dia. Sekiara la bara la bara la bara la bara la bara la. Sekiara la 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 la. Oh, Jesus. Yes. Sekiara la bara 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 la bara. Sekiara la bara la bara la bara la bara. Sekiara la 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 la. Oh, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Yesus. Sekiara la bara la bara la bara la. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Untuk pengorbanan bagi setiap kami yang menebus hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sekiara la bara la bara la bara. Sekiara la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu dalam Tuhan bagi setiap kami. Kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Perbuatan-perbuatan-Mu bagi kami Tuhan Yesus di panjang hidup kami. Pengalaman-pengalaman bersama Engkau Tuhan. Bahkan yang membuat kami terpesona Tuhan. Membuat kami terkagum-kagum sama Engkau Tuhan Yesus. Membuat kami takjub sama Engkau Tuhan Yesus. Bahkan hikmat-Mu Tuhan yang tak pernah bisa kami selami Tuhan Yesus. Karena Kau begitu besar Tuhan Yesus, begitu besar. Sekiara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselang. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum Tuhan. Hanya Kau Allah yang layak, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan
Tuhan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, katakan Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak. Katakan dengan sungguh, ku kagum akan Engkau. Berikan kemuliaan kita yang paling dahsyat buat Tuhan kita, ya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Sungguh Engkau baik Tuhan Yesus, sungguh Kau baik. Bahkan di sepanjang umur hidup kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau. Kami boleh mengalami kasih-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Engkau yang rela menderita menggantikan setiap kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari katakan, telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Pengorbanan yang boleh Kau berikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Bahkan darah-Mu terlalu mahal bagi kami Tuhan Yesus. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu. Saya persilakan kepada Pastor Nathan. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, kami sungguh bersyukur, sungguh sangat amat bersyukur Tuhan. Pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami. Yes. Kami yang mestinya binasa, kami yang mestinya dihukum, kami yang mestinya gak selamat. Tetapi karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan,
kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, selagi masih ada waktu, kami mau gunakan waktu sebaik mungkin supaya keselamatan itu enggak hilang, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Engkau tolong kami semua Tuhan, lembutkan hati kami, dan Engkau sendiri Tuhan yang bantu kami supaya pikiran kami boleh enggak salah fokus. Pikiran kami boleh terus melihat hal-hal yang ada di atas, hal-hal sorgawi bukan hanya duniawi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini yang boleh kembali mengingatkan kepada kami betapa besar kasih-Mu buat kami. Yang boleh kembali mengingatkan kepada kami ada Tuhan yang selalu peduli sama kami. Dan kami gak mau kehilangan semangat, kami gak mau kehilangan kesetiaan kami. Kami mau taat dan setia sampai akhir. Terima kasih Bapa. Kau berkati anak-anak yang sudah hadir. Kau juga berkati anak-anak yang sudah melayani, maka hidup mereka lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau dengar isi hati Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, gak terkecuali setiap pribadi diurapi Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Tuhan hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk saudara, shalom. Semua baik, semua sehat. Senang banget bisa ketemu saudara-saudara lagi. Hari ini hari yang spesial. Ada beberapa rekan kita yang baru ya. Saya mau ucapkan selamat datang buat Natasha yang hadir hari ini. Selamat datang juga buat Elias yang juga hadir hari ini. Juga buat Ibu Delvi ya. Dan anaknya namanya Phoebe. Surprisingly namanya anaknya Phoebe juga. Dan Om dan Tante yang hadir hari ini belum sempat tanya namanya tadi. Senang banget ada beberapa jiwa yang baru hari ini. Selamat. Ya, kita masuk ke bulan Desember hari ini, tanggal 1 Desember. Desember adalah bulan yang spesial buat saya pribadi. Saya paling suka bulan Desember. Saya nggak tahu saudara suka bulan Desember atau tidak? Yes, Mike suka bulan Desember. Bulan yang spesial. Karena kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bulan Desember juga ada yang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun bulan Desember? Natasha ulang tahun. Oh, pantas namanya Natasha ya. Yang ulang tahun bulan Desember, mantap. Oke lah, kita masuk firman Tuhan aja. Kebanyakan ngobrol nanti waktunya habis. Kita ngobrolnya nanti ya setelah ibadah. Hari ini minggu pertama kita ada fellowship. Hari ini saya tergerak untuk menyampaikan sebuah tema yang sebelumnya saya mau ngomong dulu sama saudara. Mungkin ada dari sebagian dari saudara tidak suka tema ini. Hari ini spesial, saya tidak siapkan multimedia, tapi kita akan lihat beberapa ayat. Jadi saya sudah kasih warning dulu, akan ada beberapa yang gak suka. Tapi saya sebagai seorang gembala, saya wajib menyampaikan ini kepada saudara. Sebagai seorang ayah, saya wajib menyampaikan ini kepada anak-anak saya. Sebagai seorang suami, saya juga wajib menyampaikan topik ini kepada istri saya. Jadi saya wajib menyampaikan tema ini, walaupun saya tahu ada beberapa yang gak suka. Boleh dibuka Ebi ayatnya?
Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat yang ke 5 atau 6 nanti kita lihat. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu Saudara suka mencatat firman Tuhan, saya kasih judul temanya adalah Tuhan Yesus datang segera. Tuhan Yesus datang segera. Seperti tadi saya ngomong, akan ada yang gak nyaman, akan ada yang gak suka dengan tema ini. Tapi ini adalah momen yang pas banget karena masuk bulan Desember di mana kita akan memperingati, merayakan kelahiran Tuhan Yesus sebagai bayi yang kecil kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, hari-hari ini kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan harus mempersiapkan kedatangannya kembali. Pribadi yang sama akan datang kembali, tapi kali ini datangnya bukan sebagai bayi yang kecil, tapi kali ini datangnya sebagai hakim yang akan memisahkan mana yang benar, mana yang salah, memisahkan mana yang kudus dan mana yang tidak kudus, memisahkan mana yang siap dan yang tidak siap. Nah makanya saya tahu tema ini tidak akan nyaman untuk didengar, karena saya tahu ada beberapa yang mungkin punya paradigma yang belum sepenuhnya benar tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama, kitab Tesalonika ditulis oleh seorang rasul besar namanya Paulus. Ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara, enggak perlu ditulis kepadamu. Jadi Rasul Paulus mengatakan mengenai waktu, aku gak perlu tulis kepadamu. Keep it secret, gak perlu ada yang tahu. Ya, gak perlu ada yang tahu, jadi gak perlu ada yang nebak-nebak, gak perlu ada yang memperkira-kirakan. Bahkan saya mau pakai kata, tidak perlu ada yang membuat spekulasi kapan Tuhan datang. Ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, saya mau jelasin di sini, Tuhan bukan datang sebagai pencuri yang mencuri, Tuhan bukan datang sebagai pencuri yang akan mengambil barang kita. Tapi ini ada sebuah metafora yang artinya adalah Tuhan akan datang di tengah-tengah ketidaksiapan manusia. Pencuri kan gitu kan? Saya nggak tahu dan saya harap tidak ada di antara kita yang jadi pencuri. Tapi cara berpikir seorang pencuri adalah dia udah ngincer nih, ada sebuah properti dia mau ambil barangnya karena dia tahu ada barang-barang berharga di situ. Dia sudah ngincer di situ, 1 hari, 2 hari, 3 hari dia perhatikan. Dan dia mempelajari trennya. Orangnya paling tidak siap kapan, penghuninya paling tidak siap kapan. Nah, seorang pencuri memperhatikan hal itu. Kapan penghuninya tidak siap? Nah, jadi metafora Tuhan datang sebagai pencuri dikatakan bukan sosok pencurinya, tetapi metaforanya adalah kedatangan Tuhan tidak terduga, mendadak. Dan saya mau katakan garis bawain, di saat manusia tidak siap. Next ayatnya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Nah, ayat 2 tadi mengatakan datang sebagai pencuri kepada orang-orang yang tidak siap. Buat orang-orang yang tidak siap, kedatangan Tuhan itu seperti kebinasaan. Bukan seperti. Kedatangan Tuhan buat orang yang tidak siap, tujuannya, dampaknya, efeknya adalah kebinasaan. Saya ulang ya. Buat orang-orang yang tidak siap, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan menghasilkan kebinasaan. Saya ulang sekali lagi ya. Buat orang-orang yang tidak siap,
kedatangannya, tujuannya kebinasaan. Perlu saya ulang sekali lagi enggak? Nah, dari dulu tema kedatangan Tuhan Yesus kedua kali udah sering diberitakan. Bahkan ada beberapa orang ngomong sama saya juga, Pastor, itu dari zaman engkong emak saya juga udah dengar kabar begitu. Sampai sekarang Tuhan juga gak datang-datang. Dan saya mau katakan, bukan dari cuman engkong dan emak. Di zaman rasul-rasul pun, rasul-rasul punya sebuah keyakinan kedatangan Tuhan Yesus itu sangat dekat. Bahkan mereka punya keyakinan, mereka yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka punya keyakinan sebelum mereka mati Tuhan Yesus datang kembali. Nah tapi kenapa sampai hari ini belum datang? Nah jawabannya ada di ayat ini. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu seperti seorang wanita yang hamil ditimpa kesakitan bersalin. Saya nggak pernah hamil, jadi saya nggak tahu. Tapi buat ibu-ibu, buat sisters yang pernah hamil, kurang lebih ngerti. Karena perempuan yang hamil punya sebuah pengalaman namanya kontraksi. Betul nggak? Betul nggak? Tuh yang maut-maut malah Ricky. Ricky sangat merasakan apa yang dialami oleh Arlin. Jadi dia mangut-mangut. Kontraksi itu datangnya frekuensinya jauh, lama-lama frekuensinya mendekat. Betul ya? Yang pernah hamil? Nah, Tante Meta mangut-mangut. Kalau Tante Meta mangut-mangut, valid. Karena dari rahim Tante Meta lahir David, lahir Daniel gitu ya. Nah, kontraksi itu frekuensinya makin dekat dan rasa sakitnya makin besar. Betul? Betul ya Meke ya? Nah, ngalamin. Jadi kalau yang mangut-mangut cewek valid. Bukan berarti Ricky gak valid, enggak. Nah, kalau kita mempelajari tanda-tanda zaman yang ditulis dalam Matius 24, ada perang, ada gempa bumi dan sebagainya. Orang seringkali mencibir, dari dulu juga begitu. Nah, tapi kalau kita memperhatikan yang terjadi hari-hari ini, ayatnya jelas loh, 1 Tesalonika 5 ayat 3, tanda-tandanya itu seperti wanita yang sakit bersalin. Kontraksinya makin lama makin pendek dan rasa sakitnya makin besar. Nah kalau kita lihat perang dunia pertama, perang dunia kedua, orang udah mikir udah mau kiamat. Tapi perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu tidak dialami oleh dunia secara global. Nah kalau kita belajar hari-hari ini, begitu banyak hal-hal yang terjadi yang dirasakan secara global. Nah saya tidak mau membawa ini kepada sebuah spekulasi baru, tapi saya cuma mau kasih tahu kepada saudara-saudara bahwa waktunya sudah sangat dekat. Dan saya mau katakan orang yang tidak siap, sekali lagi saya katakan, orang yang tidak siap, waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, orang-orang yang tidak siap akan mengalami yang namanya Tuhan datang seperti pencuri. Mendadak. Kaget. Saya ulang ya, orang-orang yang tidak siap, mereka akan mengalami, wah Tuhan datang sebagai pencuri. Dan ujung-ujungnya adalah kepada kebinasaan. Supaya saudara jelas ya, saya kasih ilustrasi nih. Di sebelah saya orang-orang yang tidak siap. Nih sebelah kiri nih orang-orang yang tidak siap. Orang yang tidak siap akan nangkepnya Tuhan datang seperti pencuri yang mendadak. Dan ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi orang di sebelah kanan ini, next ayat berikutnya.
Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Nah, buat orang yang tidak hidup dalam kegelapan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kedatangannya tidak seperti pencuri. Sampai sini nangkep gak? Jadi kalau tadi judulnya kayaknya mengerikan, Tuhan datang seperti pencuri, ternyata itu ditujukan kepada orang yang tidak siap. Orang yang tidak siap. Orang yang tidak siap itu apa? Orang yang terlena. Orang yang hidupnya, aduh mau ke gereja juga datang, enggak juga enggak apa-apa. Dikasih tugas pelayanan dilakukan, kadang-kadang juga tidak. Terlena. Yang dia pikirin yang ada di dunia aja. Nah, analogi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, penulis Injil menganalogikan seperti keadaan zaman Nuh. Zaman Nuh apa? Orang-orang kawin mengawinkan, orang-orang makan dan minum. Jadi yang dipikirin hanya physical life. Makan minum, bener gak? Makan dan minum salah gak? Enggak dong. Selama manusia hidup, manusia butuh makan dan minum. Orang kalau sudah memasuki usia dewasa, boleh menikah gak? Boleh dong. Tetapi kitab Nabi Nuh menulis mereka hanya fokus kepada yang namanya makan minum, kawin mengawinkan, pesta pora, tanpa mereka memperhatikan bahwa manusia punya sebuah kebutuhan lain, namanya spiritual need, kebutuhan rohani. Jadi makan minum salah nggak? Nggak salah. Sudah waktunya menikah salah nggak? Nggak salah. Tetapi jangan lupa bahwa ada sesuatu yang perlu kita pikirkan juga. Makanya tema Natal kita adalah pikirkanlah hal-hal yang di atas. Ini saya mau kita semua, jemaat di Hope Church, diingatkan. Selain kita punya kebutuhan makan minum, selain kita punya kebutuhan berkeluarga, kita juga diingatkan ada hal-hal yang di atas yang perlu kita perhatikan. Jadi makanya saya bersyukur banget, sebetulnya saya udah siap khotbah yang lain ya, saya udah ngomong sama Abigail, saya udah siap khotbah yang lain, sudah ada slide-nya semuanya, tapi tadi malam saya berpikir saya mesti khotbah ini. Nah, kembali buat orang yang tidak siap, ibadah dipandang sebelah mata atau bahkan mungkin tidak dipandang sama sekali. Pelayanan dianggap sebuah hal yang biasa, bukan sesuatu yang exciting. Hati-hati. Saya bukan nyumpain ya, tapi hati-hati. Buat orang yang pikirannya cuma makan, minum, kawin mengawinkan, perkara-perkara daging, kedatangan Tuhan akan mengejutkan. Dan akan membawa kepada kebinasaan. Ini saya nggak nakut-nakutin, ini fakta. Tapi di sebelah sini, buat orang-orang yang hidup dalam terang, kan ngomong gitu, tidak hidup dalam kegelapan, kedatangan Tuhan gak seperti pencuri. Kenapa? Karena kita udah siap. Dari hari ke hari kita sudah longing untuk ketemu sama Tuhan kita. Dan saya mau garis bawahi di sini, kan semuanya masih muda di sini. Seringkali orang muda berpikir, udah jangan ngomong kiamat, jangan ngomong akhir zaman. Kenapa? Aku masih punya cita-cita yang panjang. Aku masih punya hidup yang perlu dieksplor. Setuju. Setuju. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah kenal saya lama, ada Ricky, ada Yanti yang kenal sama saya lama, ada Arlin.
Saya jarang banget khotbah akhir zaman. Kenapa? Karena saya pengen setiap kita have a fullest life. Hiduplah yang penuh, yang seoptimal mungkin. Dan hari ini saya mau katakan, have a fullest life, tetap tidak berubah. Kenapa? Karena Tuhan mau selagi waktunya masih ada, Tuhan kita mencapai apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita. Lewat perumpamaan talenta kan ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Betul ya? Masih ingat cerita itu? Dan Tuhan mau talenta yang kita dapat, kita kembangkan semaksimal mungkin. Dan menariknya, perumpamaan talenta itu ditulis dalam Matius pasal 25. Matius 24 dan Matius 25 kalau Bapak Ibu sudah lihat dalam Alkitab masing-masing, judul besarnya adalah khotbah akhir zaman. Jadi bicara tentang talenta, bicara tentang potensi, bicara tentang apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita. Kalau kita ngerti waktunya semakin singkat, apapun yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita, mestinya kita mau kembangkan, kita explore to the best. Jadi saya sedih banget kalau ada orang yang diberi kemampuan sama Tuhan. Ini contoh ya, contoh. Saya nggak nyindir siapapun. Ini contoh. Ada yang dikasih kemampuan sama Tuhan, bisa main musik, tapi dia tidak kembangkan. Jangan salahin siapa-siapa ya. Karena nanti waktu Tuhan datang, Tuhan akan tanya, mana talenta yang aku berikan padamu? Itu yang dikasih 2 ngomong apa? Tuhan, aku kembangkan jadi 4. Yang dikasih 5, Tuhan, aku kembangkan jadi 10. 2 jadi 4, 5 jadi 10, bicara berapa? 100%. 100% bicara tentang all out. Tetapi yang dapat 1, Tuhan, aku nggak kembangkan. Ya udah begini-begini aja. Terus Tuhan ngomong apa sama yang dapat 1 itu? Pergi, malaikat, buang mereka ke tempat yang penuh dengan tangisan dan kerta gigi. Itu ahli-ahli teolog bilang itu neraka. Salahnya apa? Dosanya apa? Apakah selingkuh? Apakah bercabul? Atau korupsi? Atau apa? Dosanya apa yang dapat 1 talenta? Ada yang tahu gak dosanya apa? Dosanya apa? Dosanya apa? Tidak mengembangkan talenta. Jadi jangan pikir, aku gak bikin dosa kok Tuhan, aku gak selingkuh, aku gak korupsi. Orang yang tidak mengembangkan talenta itu di mata Tuhan dosa. Jadi saya mau katakan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, jangan diterima gini loh, kalau Tuhan udah mau datang, aku santai-santai aja, aku goyang-goyang kaki aja, aku baca Alkitab tiap hari aja, aku berdoa aja tiap hari. Jangan begitu. Kalau kita dikasih talenta, apapun talenta kita. Kalau talenta kita menggambar, talenta kita memasak, apapun talenta kita yang sama sekali mungkin saudara pikir gak ada hubungannya sama gereja. Do it the best sampai yang kita lakukan bisa touching life. Sampai bisa menjamah hidup seseorang. Pastor, talenta saya nggak ada hubungannya sama gereja. Menurut saya tidak ada yang tidak ada hubungannya sama gereja. Tapi kalau saudara ngotot talenta saudara tidak ada hubungannya sama gereja, talenta saudara tetap bisa dipakai untuk menjamah hidup seseorang. Asal saudara melakukannya the best. Jadi kalau talenta saudara ngajar apapun, ngajar musik, ngajar olahraga, ngajar apapun, pastor nggak ada hubungannya sama gereja. Kecuali pastor mau ikut saya belajar karate atau taekwondo atau apa. Enggak. Tetap kalau saudara kembangkan sampai yang terbaik dan menjamah hidup manusia, itu yang Tuhan cari.
Jadi sekali lagi jangan dianggap berita kedatangan Tuhan Yesus, membuat kita menarik diri, semuanya kumpul di pulau terpencil, di hutan terpencil, terus kita jadi sekte terpisah dari dunia. Enggak. Justru Tuhan mau lewat hidup kita nunjukin kepada dunia, aku punya Tuhan yang besar. Dan itu enggak cukup dengan mulut doang. Itu bisa dilakukan lewat kehidupan yang jadi berkat. Jadi stop mengasihani diri, stop males-malesan. Do your part until the best. Apapun. Dan saya senang banget ngomong ini. Tadi pagi mau berangkat ke sini. Pastor Lina membuat sebuah statement yang bikin saya senang, sukacita, bahagia, apapun itu. Dia sendiri ngelihat saya dengan sungguh-sungguh mengembangkan talenta saya. Pernah nggak lagi ngomong khotbah ini, saya nggak lagi spill khotbah ini. Tapi dia ngelihat, aku juga ngelihat kamu itu sungguh-sungguh belajar. Supaya kemampuan teologi, kemampuan khotbah, kemampuan ngajar meningkat. Wah, saya diomong begitu, mau terbang nih. Nangkap ya saudara? Jadi please, apapun talenta saudara, kalau bisa main keyboard, jangan bangga bisa kunci C terus. Kembangkan. Kalau bisa masak, kembangkan. Kalau bisa gambar, kembangkan. Kalau saudara ahli keuangan, kembangkan. Saudara ahli pajak, kembangkan. Saudara ahli apapun lah, bisanya apa? Kembangkan. Sampai waktu dunia melihat, benar ya, satu ayat Matius 5 ayat 16. Sampai dunia melihat, dahsyat ya kamu ya, hebat banget kamu ya. Dan waktu mereka ngelihat prestasi kita, tidak lain dan tidak bukan, mereka akan mengagumi siapa Allah kita. Itu, makanya jadi orang Kristen kalau dengar kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, bukannya jadi males, tapi jadi semangat on fire dalam hidup ini. Termasuk dalam ibadah, termasuk dalam pelayanan. Kenapa? Tadi pagi dalam doa PIR, doanya saya juga katakan, kita ini gak bisa balas kasih Tuhan, gak mungkin bisa balas kasih Tuhan. Siapa yang berasa bisa balas kasih Tuhan? Gak ada. Kasih Tuhan terlalu besar, terlalu ajaib. Kita gak mungkin bisa balas. Walaupun ada lagu-lagunya mengatakan, pengen berusaha balas, yes. Tapi bahasa saya adalah, setidaknya kita mau menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini orang yang tahu berterima kasih. Gimana caranya menunjukkan kita orang yang tahu berterima kasih? Setialah beribadah. Setialah melayani. Saya nggak tahu dengan saudara-saudara ya, tapi kan saya udah berkali-kali ngomong, saya di sini gembala, yes, tapi saya juga punya gembala. Ada sebuah ibadah demi ibadah yang saya datang, saya sebagai jemaat. Tetapi waktu dikasih tugas, Nathan, tolong lakukan ini ya, lakukan ini ya, lakukan ini ya. Ada sukacita yang besar, kenapa? Pelayanan adalah sesuatu yang berharga. Itu ngomong paradigma, makanya kalau ada yang dikasih pelayanan, terus tanda kutip, menyia-nyiakan kesempatan itu, aduh, ada sebuah kesempatan di mana kita bisa menjamah sorga lewat pelayanan kita. Disia-siakan lagi, aduh. Tapi kalau kita mau nunjukkan Tuhan, aku tahu berterima kasih, kasih-Mu udah besar, pengorbananmu besar, udah dinyanyiin tadi. Terus waktu dikasih tugas pelayanan,
Mestinya, waduh makasih Tuhan, aku dikasih kesempatan nunjukin. Kalau aku bisa say thank you sama Tuhan. Ayat selanjutnya. Tuhan kasih tahu kepada kita. Janganlah jadi orang-orang yang tidak siap. Karena kalau kita tidak siap, kedatangan Tuhan akan seperti pencuri yang membuat kita rugi besar dan ujung-ujungnya kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan bilang, kalau kamu tidak hidup dalam kegelapan, alias kita adalah anak-anak terang, hal-hal tadi tidak terjadi. Jadi waktu kita siap, kedatangan Tuhan Yesus bukan sesuatu yang menakutkan buat kita. Waktu kita siap, kedatangan Tuhan Yesus bukan sesuatu yang bikin kita, aduh nanti begini, nanti begini, nanti begini. Tetapi waktu kita siap dalam hidup, kita punya paradigma yang benar. I want to maximize my life. Dalam pelayanan aku sungguh-sungguh, dalam ibadah aku sungguh-sungguh. Tuhan ngomong, buat orang-orang seperti itu, kedatangannya bukan seperti pencuri. Tapi kedatangannya seperti seorang kekasih yang menjemput belahan jiwanya. Saya pernah ngomong kan, itu ayat favorit saya. Ada yang masih ingat gak? Ada yang masih ingat gak? Ada di mana? Kuis nih. Jadi bahan itu enggak? Jadi bahan lomba enggak? Ada di mana? Surprise nih. Ishak, ini boleh jadi bahan lomba. Yohanes 14 ayat yang ketiga, 2 dan 3. Boleh buka, Ebi? BL Singers pemusik boleh maju ke depan. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yes. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ngomong apa? Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat buat kita. Buat kita. Yang setuju boleh bangun. Buat kita. Buat kita loh. Mau gak? Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini ultimate desire-nya Tuhan. Kerinduan terbesarnya Tuhan. Kerinduan terbesar Tuhan apa? Supaya dimanapun Tuhan berada, kita juga berada. Ini kan surat cintanya Tuhan. Nah buat kita yang siap, yang tidak siap tadi situ, bukan karena Arlene ya, enggak, bukan karena situ. Yang di sini yang siap, kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus seperti seorang kekasih yang berjumpa dengan kekasih jiwanya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus buat orang-orang yang siap adalah, aduh, Tuhan datang, yes. Saya pernah LDR, hanya orang yang LDR yang ngerti. Saya pernah, mungkin ada yang nanya LDR apaan sih?
left dan right. LDR itu. LDR itu long distance relationship. Dan waktu saya pulang dari Amerika, transit di Singapura, dan Pastor Lina jemputnya di Changi. Wah, ada sukacita yang luar biasa. Walaupun dia baru dikasih tahu schedule penerbangan. Walaupun saya baru di Atlanta, masuk pesawat. Itu ada sukacita yang luar biasa. Kenapa? Mau ketemu kekasihku. Apalagi waktu udah mendarat di Changi, just touchdown. Keluar dari imigrasi, baggage claim. Terus kalau saudara tahu Changi Airport, dari baggage claim, jalan sedikit, kelihatan tuh kacanya. Benar gak sih? Kelihatan kacanya dari jauh. Terus saya lihat dari jauh banyak orang, tapi di tengah-tengah ratusan orang yang sama-sama nunggu. Saya bisa ngelihat, oh itu kekasih saya. Saya nggak tahu, Pastor Lina gitu nggak ya sama saya? Saya nggak tahu. Tapi waktu saya ngelihat, wah itu dia. Ada sukacita. Jadi udah nggak usah ngomong yang di sini, yang nggak siap, yang hidupnya sembrono, yang hidup rohaninya tidak dijaga, udah nggak usah ngomong yang di sini. Kenapa? Karena yang di sini akan mengalami kebinasaan. Tetapi yang di sini yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Waktu dengar berita kedatangan Tuhan, ada sukacita. Kenapa? Karena Tuhan janji, dimanapun aku berada, kamu akan berada. Yang di sini akan sukacita. Selama ini aku cuma terima berkat-Mu. Selama ini aku cuma terima penyertaan-Mu. Selama ini aku cuma terima perlindungan-Mu. Tapi sekarang bukan cuma berkat, bukan cuma penyertaan, bukan cuma perlindungan yang aku terima. Tapi akhirnya aku akan bertemu muka dengan kekasihku. Bisa gitu kan? Bisa gitu gak? Apa saudara cukup suka? Yang penting diberkati, yang penting dilindungi, yang penting dapat apa yang mau. Tapi I don't really care about God. Wah kurang ajar kalau begitu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh jatuh cinta sama Tuhan. Seneng gak sama berkatnya? Seneng. Seneng gak sama perlindungannya? Seneng. Seneng gak sama kasihnya? Seneng. Tapi paling seneng lagi kalau ketemu sama pribadinya. Yang setuju katanya yes. Yuk. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk hari ini. Ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Engkau yang berkarya Tuhan. Engkau nyatakan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan setiap kami yang hadir dijamah oleh Tuhan. Kami boleh semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kami boleh semakin on fire ikut Tuhan. Semakin setia karena kami tahu Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami. Engkau mau kami menunjukkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Engkau mau kami menjadi pribadi yang kuat, tidak lemah. Engkau mau kami menjadi orang-orang yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini tidak membuat kami kalah, tidak membuat kami takut, tidak membuat kami mundur. Tapi sebaliknya kami mau semakin on fire buat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan waktunya sudah gak lama lagi Tuhan. Selagi masih ada waktu, kami mau do the best buat Tuhan. Kami mau menggunakan hidup kami, waktu kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang Kau percayakan buat kami, baik itu pelayanan mau di gereja, maupun karir kami, usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, sekolah kami. Kami mau jadi orang-orang yang berprestasi. Dengan berprestasi kami mau tunjukkan kepada dunia. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap pribadi ini berkati Tuhan.
Setiap keluarga yang kami wakili diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap keluarga-keluarga menjadi keluarga yang harmonis, rukun, penuh kasih. Dan kami juga berdoa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja diberkati, yang sekolah diberkati, ibu rumah tangga diberkati. Apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Bahkan pelayanan kami di dalam gereja, dalam rumah-Mu ini, Engkau juga memberkati. Hope Church boleh menjadi gereja yang semakin baik lagi, semakin baik lagi. Pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, pelayanan yang lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Karena kami melayani Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Apapun yang kami lakukan gak pernah sia-sia. Engkau yang akan membalas setiap yang kami lakukan buat Tuhan. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, Engkau sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Bapak Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.